Markus pasal 4. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ayat 1, maka Yesus mulai mengajar lagi di tepi laut, dan kumpulan orang banyak yang besar itu mengerumuni dia, sehingga Yesus masuk ke dalam sebuah perahu, dan duduk di situ di laut, sedangkan semua orang banyak itu berada di darat, di tepi laut itu. Dan ia mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan perumpamaan-perumpamaan, dan berkata kepada mereka itu di dalam pengajarannya. Dengarkanlah, lihatlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur benih. Maka jadilah, ketika ia menabur, sebagian jatuh di tepi jalan, lalu burung-burung di udara datang dan memakannya sampai habis. Dan yang lain jatuh di atas tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya tidak dalam. Tetapi ketika matahari naik, ia menjadi layu, dan oleh karena ia tidak berakar, keringlah ia. Dan yang lain jatuh di tengah-tengah semak duri, dan semak duri itu pun tumbuh dan mencekiknya, sehingga ia tidak menghasilkan buah. Dan yang lain jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah, yaitu yang tumbuh dan bertambah-tambah, maka ia menghasilkan, ada yang 30, ada yang 60, dan ada yang 100 kali lipat. Dan ia berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Tatkala ia sendirian, mereka yang ada di dekatnya bersama-sama dengan ke-12 murid itu, bertanya kepadanya tentang perumpamaan itu. Dan ia berkata kepada mereka, kepadamu dikaruniakan untuk bisa mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada mereka yang di luar, segala sesuatu disampaikan dengan perumpamaan-perumpamaan. Supaya dengan melihat, mereka bisa melihat tetapi tidak nampak, dengan mendengar, mereka bisa mendengar tetapi tidak mengerti, supaya mereka jangan bertobat dan diampuni dosanya. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Lalu bagaimana kamu dapat mengerti semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Dan inilah mereka yang seperti tepi jalan, di mana firman itu ditaburkan, yaitu ketika mereka mendengar, Satan segera datang, dan mengambil firman yang telah ditaburkan di dalam hatinya. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, yaitu orang-orang yang ketika mendengar, segera menerimanya dengan gembira. Tetapi tidak berakar di dalam dirinya dan hanya bertahan sebentar saja. Kemudian ketika penindasan atau aniaya datang oleh sebab firman itu, mereka segera jatuh. Dan inilah mereka yang ditaburkan di tengah-tengah semak duri, yaitu mereka yang mendengar firman itu. Tetapi kekhawatiran akan hal-hal dunia ini, tipu daya kekayaan serta keinginan-keinginan akan hal-hal lain, masuk dan mencekik firman itu, maka ia tidak berbuah. Dan inilah mereka yang ditaburkan di tanah yang baik, yaitu mereka yang mendengar firman dan menerimanya, lalu menghasilkan buah, ada yang 30, ada yang 60, dan ada yang 100 kali lipat. Perumpamaan tentang pelita dan pengukur. Ayat 21, lalu ia berkata kepada mereka, adakah seorang membawa sebuah pelita, untuk ditaruh di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, bukankah untuk ditaruh di atas kaki pelita? Sebab tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, juga tidak ada sesuatu pun yang tetap dirahasiakan, tetapi hal itu akan dibawa dalam terang. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dan ia berkata kepada mereka, perhatikanlah apa yang kamu dengar, dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, itu juga yang akan diukurkan kepadamu, dan akan ditambahi pula bagi kamu yang mendengar. Sebab barang siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi lagi, tetapi barang siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil apa yang dipunyainya. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Ayat 26, lalu Yesus berkata, demikianlah kerajaan Allah itu, seumpama seorang yang menaburkan benih di tanah. Lalu ia tidur dan bangun, malam dan siang, benih itu bertunas dan bertumbuh, tetapi ia tidak mengetahui bagaimana itu terjadi.
Sebab bumi menghasilkan buah dari dirinya sendiri. Mula-mula daunnya, lalu bulir, kemudian butir yang penuh di dalam bulir itu. Tetapi ketika buahnya masak, segeralah ia mengenakan sabitnya, sebab musim menuai telah tiba. Perumpamaan biji sesawi. Ayat 30, dan ia berkata, Dengan apakah kita akan mengibaratkan kerajaan Allah, atau dengan perumpamaan apakah kita membandingkannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi, yang ketika ditaburkan di tanah, terlebih kecil dari semua benih di bumi. Tetapi sesudah ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar dari segala sayuran, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang di bawah naungannya. Dan dengan banyak perumpamaan semacam itu, ia mengatakan kepada mereka firman itu, sebagaimana mereka dapat mendengarkannya. Maka ia tidak berkata kepada mereka tanpa perumpamaan, dan ketika mereka sendirian, ia menjelaskan segala sesuatu kepada murid-muridnya. Angin ribut diredakan. Ayat 35, maka pada hari itu, ketika petang tiba, ia berkata kepada mereka, Marilah kita menyeberang ke seberang lain. Dan sesudah mereka menyuruh orang banyak itu pergi, mereka membawa dia sebagaimana adanya, di dalam perahu, perahu-perahu kecil lainnya juga menyertai dia. Maka datanglah suatu badai yang besar, dan ombak-ombak pun memukul masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu penuh dengan air. Tetapi Yesus berada di buritan, sedang tidur di atas sebuah bantal. Maka mereka membangunkan dia, dan berkata kepadanya, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Lalu ia bangun dan menghardik angin itu, dan berkata kepada laut, Diam, jadilah tenang. Dan angin itu pun berhenti, lalu menjadi tenang sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Bagaimana bisa jadi sampai kamu tidak mempunyai iman? Maka mereka pun sangat takut, dan berkata satu sama lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan laut pun taat kepadanya?